Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2025, saya Hari Lee, Gembala Sidang. Dan hari ini kita akan membahas lanjutan dari Injil Yohanes bab yang ke-11 yang kita mulai dari ayat yang ke-43. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami serahkan pembahasan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami, menyingkapkan semua yang terselubung, memampukan kami mengerti, saat kami lakukan kebenaran ini memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes. Pasal yang ke-11, ayat yang ke-43. Injil Yohanes 11 ayat 43. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Semua perincian yang dijelaskan dalam Injil Yohanes bab yang ke-11 dimaksudkan untuk menyiapkan momen ini. Ini adalah momen yang terbesar. Mukjizat yang Yesus lakukan sebelum penyalipannya di Gunung Golgota. Ya, Yesus sengaja datang ke kuburan Lazarus ketika kematian sudah tidak diragukan lagi, karena sudah 3 harian. Ya, Yohanes 11 ayat 39, ada banyak orang yang menonton. Itu tertuang dalam Yohanes 11 ayat 35 sampai 37. Nah, Yesus secara terbuka dan jelas memberikan pujian kepada Allah Bapa dan persetujuan Allah Bapa atas Yesus atas apa yang akan terjadi. Itu tertulis dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Semua ini sesuai dengan tujuan mujizat Yesus yang dimaksudkan sebagai signs atau tanda yang membuktikan bahwa Jesus is divine, the Son of God. Dia adalah Tuhan. Ya, Yohanes 20 ayat 30-31. Nah, ini adalah maksud Yesus sejak awal seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 11-15. Nah, ayat 43 dan ayat 44 berisi tanda ketujuh dari 7 tanda seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes. Seperti halnya pesan apapun, orang dapat memilih untuk menerima atau mengabaikan, dalam arti menolak apa yang diberitahukan kepada mereka. Kita dapat memilih, ada 2 pilihan, menerima kebenaran yang disampaikan atau menolak kebenaran yang disampaikan. Nah, dengan membuat mukjizat ini terbuka di hadapan publik, Yesus mempersiapkan para saksi untuk mengakui bahwa Lazarus memang telah dibangkitkan dari kematiannya. Itu kan banyak orang yang melihat. Tidak dapat disangkali. Para imam pun akan mendengar kesaksian daripada banyak orang ini. Bahkan ada sebagian orang Farisi yang hadir di sana untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Nah, ternyata beberapa pengkritiknya yang paling penuh kebencian hanya akan menanggapi dengan lebih banyak kemarahan dan kekerasan. Yohanes 11 ayat 53, Yohanes 12 ayat 10-11. Jadi bukan tanda yang membuatkan mereka percaya, tapi hati yang bebal ini, hati yang telah baal ini, hati yang telah dimati rasakan untuk melihat kebenaran ini, apapun yang dikerjakan Yesus dalam bentuk tindakan yang menunjukkan keilahiannya, ditolak mentah-mentah oleh mereka. Sekalipun di kayu salib mereka juga mengatakan nanti, jika engkau benar anak Allah, turunlah supaya kami percaya. Nggak ada gunanya. Karena mereka telah menetapkan untuk tidak percaya. Itu menjadi alasan utamanya. Jadi mereka sengaja mengeraskan hati mereka untuk percaya. Sama seperti Firaun yang akhirnya dibinasakan. Nah, hal menarik yang diceritakan tentang kejadian ini melibatkan penggunaan nama Lazarus oleh Yesus. Secara pribadi, personal banget. Lazarus,
come forth. Lazarus, mari keluar. Pribadi banget. Ya. Sama seperti kuburan modern, kuburan zaman dahulu juga berada di tempat yang terbuka untuk publik. Markus 5 ayat 1-3. Jadi orang bisa datang ke sana, bukan tertutup. Seperti kita kalau ke Forest Lawn kan anytime kita bisa ke sana, terbuka untuk publik. Nah, ini berarti kuburan Lazarus yang berada di tempat terbuka bagi publik. Nggak ada hambatan untuk datang ke sana. Artinya publik dapat masuk ke daerah perkuburan tersebut. Ya. Kalau di Jakarta juga terbuka, San Diego Hills misalnya. Nah, Yesus secara spesifik menyebutkan nama Lazarus sebagai pribadi yang ingin dibangkitkannya. Dia menjerit dengan suara yang keras, dicatat oleh Alkitab. Lazarus, come forth. Lazarus ini sudah mati dan dia mendengarkan perintah itu. Ini menunjukkan keilahian. Apa yang Yesus kerjakan terhadap Lazarus akan terjadi lagi nanti pada kedatangannya kali kedua, di mana orang yang mati pertama-tama dibangkitkan terlebih dahulu, dan kita setelah itu yang masih hidup percaya kepada Kristus akan bertemu bersama-sama di awan-awan pada saat rapture atau pengangkatan itu. Nah, dapat dibayangkan jika Yesus tidak menyebutkan nama Lazarus secara pribadi, bisa jadi semua orang mati akan bangkit pada saat itu. Ini jelas di dalam ini. Yohanes 11 ayat 43 adalah momen penting dalam Injil Yohanes, di mana Yesus menunjukkan His divine power, kuasa ilahinya atas kematian dengan membangkitkan Lazarus dari kematian yang tidak dapat disangkal. Berikut adalah uraian penafsiran dan makna daripada kebangkitan Lazarus ini sendiri. Kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Kematian Lazarus. Konteksnya kematian Lazarus. Di dalam konteks ini Lazarus sudah mati itu dibangkitkan. Oke? Nah, konteksnya kematian Lazarus. Lazarus, sahabat karib Yesus dan saudara kandung dari Maria dan Marta. Ya, telah meninggal selama 4 hari dan dikuburkan di sebuah makam. Nah, kalau orang sudah meninggal 4 hari, tidak dapat disangkal, dia pasti mati, bukan akal-akalan. Dia sudah dikuburkan. Ini penting untuk menetapkan kenyataan yang tidak terbantahkan tentang kematiannya. Menghilangkan anggapan bahwa ia hanya koma atau pingsan. Nggak ada. Jadi Yesus sengaja menunggu 4 hari ini untuk membuka mulut orang-orang Farisi, imam-imam ini untuk mengatakan sesuatu yang lain. Ya. Penundaan Yesus. Yesus kita tahu sengaja menunda kedatangannya di Betania hingga Lazarus telah meninggal selama 4 hari. Ini memungkinkan dampak penuh dari mujizat itu terlihat dan kuasa Yesus atas kebangkitan dan hidup dapat dinyatakan. Nggak ada pilihan lain selain daripada percaya. Kecuali mereka memang mengeraskan hati mereka untuk menolak sekalipun orang mati dibangkitkan. Nah, ini kan yang dikatakan juga oleh Abraham. Ketika orang kaya itu meminta agar Lazarus, bukan Lazarus ini, Lazarus yang lain lagi, untuk dibangkitkan. Abraham mengatakan, ada pada mereka kesaksian para nabi. Kalau mereka tidak percaya, sekalipun ada orang mati dibangkitkan, mereka tetap tidak percaya. Masalah ini adalah masalah hati. Bukan masalah tentang kuasa ilahi yang dinyatakan dalam bentuk signs and wonders ini, mujizat. Bukan tentang itu, tapi tentang hati untuk menerima kebenaran. Firaun menolak, orang-orang Farisi menolak, bahkan sampai hari ini. Nah, kita melihat duka Marta dan Maria. Kedua saudara perempuan Lazarus ini berduka. Ialah kehilangan saudara kandungnya. Kedua saudari itu, Marta dan Maria, mengungkapkan kesedihan dan tingkat iman mereka. Tetapi juga perasaan yang tertuang dalam Yohanes 11 ayat 21 yang berbunyi, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini iman mereka kepada Yesus. Ya, sekiranya Engkau ada di sini, dia tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu apapun yang kau minta kepada Bapa, Bapa akan mengabulkan itu. Ini close relationship. Dan kemudian perintah Yesus, Lazarus
marilah keluar. Lazarus, come forth. Pribadi banget, personal banget. Nah, suara keras. Dia katakan, with a loud voice, bahasa Inggrisnya. Dengan suara keras, dengan suara lantang. Ya, Yesus berseru dengan suara nyaring. Ini bukan untuk keuntungan Lazarus, karena ia sudah mati, tetapi demi para pengunjung yang merupakan saksi mata. Ya, ia artinya ini menunjukkan otoritas Yesus dan memastikan bahwa semua yang hadir dapat mendengar dengan jelas dan menyaksikan perintah tersebut. Yesus dapat aja berbisik kok, tetap aja Lazarus bangkit. Tapi ini is not about Jesus yang menunjukkan kuasa ilahinya. It is about those people who were present during that time. Supaya mereka dapat mendengar dengan persis perintah yang dikeluarkan oleh Yesus, dan efek perintah itu yang dipatuhi oleh orang yang sudah mati, yang secara fisik tidak mendengar, tapi rohnya menangkap apa yang diperintahkan Yesus. Nah, namanya spesifik, Lazarus, bukan yang lain-lain. Yesus memanggil Lazarus dengan namanya. Rincian ini sering disorot dengan beberapa komentator yang menyarankan bahwa jika Yesus tidak menyebutkan nama Lazarus ini secara spesifik, semua orang mati di sekitar mungkin telah bangkit juga. Bangkit, dibilang begitu tanpa menyebut nama. Semua orang bangkit yang sudah mati. Yang lebih penting, ini menunjukkan pengetahuan dan otoritas pribadi Yesus, bahkan atas kehidupan individu setelah kematian. Artinya, dia tidak melupakan, dia tetap care. Ya, ini otoritasnya. Baik waktu kita hidup, bahkan waktu kita mati, otoritas Yesus tidak berubah. Ini catatan yang penting yang harus kita masukkan ke dalam alam pikiran kita dan ke dalam hati kita. Otoritas Yesus itu berlaku bukan hanya untuk orang hidup, tapi juga setelah orang tersebut mati. Dan otoritasnya diteruskan di surga nanti. Artinya dia tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Karena kuasa tidak berubah, otoritasnya tidak berubah. Kalau otoritasnya berubah, maka kuasanya berubah. Kuasanya tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya otoritasnya, kuasa ini bukan hanya berlaku bagi orang hidup, tapi juga bagi orang mati. Itu yang barusan kita pelajari bersama-sama. Karena dia berhasil memanggil Lazarus yang sudah mati. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Apa yang kita perhatikan? Kuasa firman. Perintah ini dengan kuat menggambarkan kuasa kreatif dan pemberi hidup dari firman Yesus. Kreatif banget kan? Sama seperti Tuhan berfirman agar ciptaan menjadi ada, let there be light, jadilah terang, terang itu jadi. Di sini Lazarus bangkit, dia berjalan mendengar perintah itu. Yesus berfirman agar orang mati hidup, agar Lazarus hidup. Ya, ini menggemakan konsep firman Tuhan yang berwibawa, yang bergema di seluruh kitab suci yang berlaku dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Nah, sekarang kita lihat makna daripada penafsirannya ini. Yang pertama, bukti keilahian Yesus. Kebangkitan Lazarus adalah klimaks dari 7 tanda atau mujizat Yohanes yang semuanya menunjuk pada sifat ilahi Yesus. Yang pertama itu saat air berubah menjadi anggur. Masih ingat itu ya? Dan kita waktu itu berbicara, air itu ditampung di wadah tempat pencucian kaki maupun tangan. Dia berbicara tentang pembersihan. Tapi dirubah menjadi anggur. Bukan susunan kimianya aja yang berubah, tapi fungsinya di sini kita lihat berubah, yang memberikan pengertian, membawa kegembiraan, membawa sukacita. Air yang tidak ada rasa, tawar, menjadi anggur yang memiliki rasa, menggambarkan sukacita, menggambarkan kegembiraan, menggambarkan kelimpahan. Bahwa Allah memberkati dengan segala limpahnya. Lihat itu, berapa banyak itu. Dan mujizat itu sendiri yang kita lihat, yang kita bicarakan waktu itu adalah transisi yang terjadi di depan mata si pencedok air, yaitu para pelayan, yang mereka tahu itu air. Dan mujizat itu terjadi waktu mereka cedok dan dicicipi oleh pemimpin pesta. Waktu itu terjadi perubahan, terjadi transformasi.
langsung diperhatikan. Nah, jadi kalau kita melihat ini, bukan hanya kita perlu menafsirkan atau melihat kuasa Yesus yang didemonstrasikan dengan mengubah air menjadi anggur, tapi kita mesti melihat juga dari kedalaman, dari sisi mata si observasi kita dan Maria, para murid yang ada di sana, maupun secara dari dekat, pelayan yang tahu itu adalah air. Dari sisi mereka, kalau kita menelaah dari kacamata mereka, dari mata mereka, dari hati mereka, dari alam pikiran mereka menjadi, wow, air, sekarang anggur. Dari mana mereka tahu anggur? Karena pemimpin pesta katakan, ini bukan anggur biasa. Orang menyiapkan yang baik dulu, tapi engkau sampai akhir, bahkan yang terbaik daripada pernah ditawarkan. Luar biasa kualitasnya. Tuhan memberkati secara berkelimpahan di dalam hal ini. Ya, di sini juga hidup yang berkelimpahan itu dinyatakan oleh Tuhan yang memanggil Lazarus yang telah mati, siap membusuk, bangkit kembali untuk memuliakan Tuhan. Wow. Nah, jadi mujizat khusus ini yang menghidupkan kembali orang yang telah meninggal 4 hari, yaitu Lazarus, adalah bukti paling spektakuler dan tak terbantahkan atas klaimnya sebagai kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Dia memberikan itu. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan kemudian dia bangkitkan Lazarus. Akulah terang dunia. Kemudian dia cerikkan mata orang buta. Lihat itu ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kematian tidak memiliki kuasa tertinggi atas diri pribadi Yesus. Dia lebih berkuasa daripada kematian itu sendiri. Yang kedua, yang pertama tadi makna dari penafsiran kita lihat kebangkitan Lazarus ini adalah bukti keilahian Yesus. Yang kedua, penggenapan pernyataan akulah. Sebelum mujizat ini terjadi, Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa, artinya siapa saja, percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25-26. Tidak akan mati selama-lamanya. Hidup kekal bersama Yesus di surga. Titik. Kebangkitan Lazarus menjadi demonstrasi nyata dari kebenaran teologis yang mendalam ini. Nah, yang ketiga, makna penafsiran. Yang pertama tadi, bukti keilahian Yesus. Yang kedua, penggenapan pernyataan akulah. I am that I am. Akulah aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, aku itu. Membangkitkan, memberikan hidup ini. Yang ketiga, pertanda kebangkitan Yesus sendiri. Ya. Sementara Lazarus dibangkitkan ke kehidupan fana dan akhirnya akan mati lagi, kebangkitan Lazarus menandakan kemenangan Yesus sendiri atas kematian. Death has been defeated. Maut telah dikalahkan. Kita lihat di sini. Hal itu mengesahkan klaim-klaim Yesus dan mempersiapkan para murid dan kita sekalian para pembaca hari-hari ini untuk kebangkitan akhir. Sedang dipersiapkan ke arah sana. Ya, dia buktikan dulu ini. Kalian lihat ini, nanti terjadi seperti ini. Ya, yang keempat, panggilan untuk beriman. Peristiwa itu mendorong banyak orang untuk percaya kepada Yesus karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Sementara yang lain, khususnya para pemimpin agama, menjadi lebih bertekad untuk membunuhnya. Yohanes 11 ayat 45-53. Itu yang dimaksudkan Yesus. Mata melihat, tidak melihat, telinga mendengar, tapi tidak mendengar. Hati mereka sudah bebal, syarat dengan kejahatan. Peristiwa itu memaksa kita untuk menanggapi dan mengambil keputusan mengenai identitas dan otoritas Yesus. Kalau Yesus sudah membangkitkan orang mati dengan memberikan perintah Lazarus keluarlah, Lazarus come forth, apa yang menghalangi kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak ada kecuali diri kita sendiri. Nah, bagi Anda yang mendengarkan pengajaran Alkitab ini, jika Anda bukan pengikut Kristus, saya mengundang agar Anda dapat membuka hati ini, menerima kebenaran ini yang adalah kebenaran absolut, karena Alkitab mengatakan langit bumi berlalu, tapi firman-Nya kekal. Buka pintu hati itu dan terima kebenaran ini sebagai kebenaran
yang suatu saat dapat membangkitkan Anda yang mati karena percaya, beriman kepada Kristus itu. Jadi berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untuk Engkau. Ampuni setiap dosa dan kejahatanku. Mari masuk ke dalam hatiku jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jika Anda mendoakan itu, maka Anda mengalami peristiwa yang kita sebut sebagai lahir baru. Dan mulai mencari gereja yang percaya kepada Injil secara keseluruhan. Beribadah di gereja itu. Ikuti kelompok pembahasan Alkitab, pendalaman Alkitab. Belajar firman Tuhan, Anda akan maju. Dan yang kelima itu adalah aplikasi spiritual. Banyak penafsiran yang memperluas maknanya hingga kematian rohani. Sama seperti Lazarus yang mati secara fisik. Tubuhnya yang mati itu dikuburkan, sudah 4 hari berada dalam kuburan. Manusia juga mati secara rohani dalam dosa. Nah, panggilan Yesus bagi Lazarus untuk keluar, come forth, dapat dilihat sebagai metafora untuk panggilannya kepada mereka yang mati secara rohani agar hidup kembali dalam iman untuk dilepaskan dari belenggu dosa dan masa lalu. Jadi, waktu kita percaya kepada Yesus, Yesus menghidupkan kembali roh kita yang telah mati ini, karena sekarang kita beriman kepada Dia yang memberikan kehidupan ini. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Pengertian yang terakhir dan penafsirannya adalah yang keenam, kedaulatan Tuhan atas waktu dan atas kematian. Nah, Marta percaya bahwa jika Yesus sudah ada di sana lebih awal, Lazarus tidak akan mati. Yesus menunjukkan bahwa baik waktu maupun kematian bukanlah halangan bagi kuasanya. Kalau dia hanya dapat menghindari kematian dengan menyembuhkan orang sakit, dia bukan Tuhan. Dia sebagai Tuhan harus membuktikan kemampuan divine-nya itu sendiri, keilahiannya ini, dengan membangkitkan orang mati. Karena adalah kebangkitan dan hidup itu. Ini digenapi di depan orang banyak yang menyaksikan demonstrasi firman yang disampaikannya. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan itu dinyatakan. Yesus berdaulat atas hidup dan atas kematian itu sendiri. Ini nggak berubah. Sampai selama-lamanya, sampai kapanpun juga. Kalau berubah, dia bukan Tuhan. Tidak berubah. Karena dia itu Tuhan yang sempurna. Ya. Intinya, Yohanes 11 ayat 43 bukan sekedar kisah ajaib, itu adalah pernyataan teologis yang mendalam tentang siapa Yesus. Yesus yang memiliki kuasa tertinggi atas hidup dan mati, sumber kebangkitan dan kehidupan kekal. Nah, Yohanes 11 ayat 44. Kita lanjut. Orang yang telah mati itu, artinya Lazarus, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang yang ada di sana, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. And he who had died, which is Lazarus, came out, bound hand and foot with grave cloth, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Kalau kita melihat kuburan pada zaman itu, Lazarus itu berbaring di bawah. Waktu Yesus mengatakan, Lazarus come forth, dia dalam keadaan terikat, kita dapat membayangkan dia bukan berjalan, dia melayang ke atas. Dan kemudian Yesus katakan, lepaskan ikatannya, biarkan dia pergi agar dia dapat berjalan. Luar biasa ini. Beberapa mujizat Yesus dilakukan dengan sedikit atau tanpa persiapan. Dadakan di tempat itu, misalnya air berubah menjadi anggur, ya. Seperti memberikan penglihatan kepada orang buta juga demikian. Dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Beberapa dilakukan dengan hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada mujizat yang terjadi. Misalnya air menjadi anggur, hanya sedikit yang tahu, kan? Atau bahwa Yesus terlibat dalam hal ini, hanya sedikit yang tahu pada waktu air dirubah menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 7 sampai 10. Beberapa membutuhkan waktu untuk berkembang
atau menjadi jelas. Yohanes 6 ayat 9 sampai 14. Sebaliknya, sebaliknya, Yesus telah menyiapkan mujizat ini untuk dampak dramatis yang maksimal. Dia menyiapkan stage-nya ini untuk kebangkitan Lazarus. Dia membiarkan Lazarus dikuburkan 4 hari terlebih dahulu. Ini stage yang dipersiapkan. Ini adalah yang ketujuh dari 7 tanda yang ditunjukkan oleh Injil Yohanes. Tujuan dari tanda-tanda tersebut adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Sesuai dengan tujuan itu, Yesus menubuatkan hasil kunjungannya kepada para murid. Yohanes 11 ayat 11 sampai 15. Kita akan membangkitkan Lazarus dari tidurnya. Ya kan? Waktu itu dikatakan seperti itu. Yesus menunggu untuk tiba sampai kematian Lazarus benar-benar tidak dapat diperdebatkan lagi. 4 hari. Yohanes 11 ayat 39. Dia membiarkan orang banyak terbentuk. Ini stage-nya dia. Yohanes 11 31, Yohanes 11 ayat 35 hingga 37. Yesus berdoa kepada Tuhan di depan umum, menghubungkan kuasanya dengan persetujuan Bapa. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Dan dia memberikan perintah yang dramatis dan berwibawa bagi orang yang sudah mati untuk meninggalkan kuburnya. Yohanes 11 ayat 43 tadi. Nah, kita hanya bisa membayangkan kegaduhan atau kekacauan yang terjadi setelah Lazarus bangkit dari kematian. Karena belum pernah dilihatkan orang Yesus melakukan ini. Ini yang terbesar, klimaksnya. Di hadapan banyak saksi yang hadir pada waktu itu, Yesus membuka kubur dengan meminta orang gulingkan, lengserkan batunya ya, dan memanggil mayat yang sudah mulai membusuk, panas kan. Dan Lazarus yang telah mati itu keluar dari kubur dalam keadaan hidup dan sehat. Masih terlilit kain kafan. Nah, di antara banyak mujizatnya, ini adalah momen mujizat yang sengaja dilakukan Yesus untuk menyatakan jati dirinya sebagai Mesias yang berkuasa atas hidup dan mati. Ya. Dampaknya pada orang-orang yang hadir pada waktu itu di sana, bahkan mereka yang tidak menyaksikannya, sangat besar dampaknya. Bukan hanya pada waktu orang itu hadir di sana. Kita yang membaca hari ini dampaknya besar. Karena terekam dalam bentuk berita yang ditulis oleh Yohanes sebagai saksi mata. Ya. Banyak dari mereka yang menyambut Yesus beberapa hari kemudian saat Yesus memasuki kubur dengan penuh kemenangan. Terinspirasi oleh kemampuannya untuk membangkitkan orang mati. Karena itu perlu diperhitungkan. Aku dikubur 3 hari, kemudian aku bangkit lagi. Aku berkuasa memberikan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Ini Mesias, ini Tuhan. Telah dipertontonkan terlebih dahulu atas kematian dan kebangkitan Lazarus ini. Yesus tidak menulisnya sendiri, ditulis oleh saksi mata yang bernama The Beloved Disciple John. Murid yang dikasih Yohanes yang menulis ini, merekamnya ini. Dia saksi mata. Seperti yang ditunjukkan ayat-ayat berikutnya, banyak dari mereka yang menyaksikan mujizat itu menafsirkannya dengan benar. Jadi waktu mereka mengerti, memang dia ini anak Allah. Dia memiliki kuasa seperti ini. Dia melihatnya secara benar. Dia mengertinya secara benar. Mengerti penafsirannya ini dengan baik dan benar. Nah, orang yang dapat melihat itu dengan benar, mereka percaya kepada Yesus. Yohanes 11 ayat 45. Nah, yang lainnya tidak. Yohanes 11 ayat 46. Jadi ada 2 golongan. Orang yang percaya dan orang tidak percaya. Yang tidak percaya itu bukan karena kekurangan data atau kekurangan informasi. Mereka cukup memiliki itu, tapi memilih untuk tidak percaya. Ini keputusan sendiri. Ya. Yang lainnya lagi begitu keras kepala
sehingga mereka mencari tanggapan yang ekstrem dari diri mereka sendiri. Yohanes 11 ayat 53, Yohanes 12 ayat 10 sampai 11. Mereka mengada-ngada dan berusaha untuk membunuh Yesus. Kenapa harus begitu? Pilihan mereka sendiri. Nah, Yohanes 11 ayat 44 adalah puncak dari kisah dramatis tentang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita lihat sekarang uraian penafsirannya. Sekali lagi ya, Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu, maksudnya Lazarus, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Karena baru aja dibangkitkan. Artinya sah, dia terbaring sebagai mayat di sana. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Untuk dapat mengerti ayat ini dengan baik, mari kita bedah ayat ini menjadi beberapa komponen-komponen penting. Elemen-elemen kunci dan maknanya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang telah mati itu, yang bernama Lazarus, datang keluar pada saat dipanggil Yesus. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Nah, kita melihat pengertiannya. Di sini terdapat apa? Pengukuhan kematian. Masih terikat kakinya, tangannya, masih berkain kapan, mukanya tertutup juga. Artinya ada pengukuhan kematian. Kematian memang terjadi. Rincian ini menekankan bahwa Lazarus benar-benar mati. Ia telah berada di dalam kubur selama 4 hari dan tubuhnya mulai membusuk. Yohanes 11 ayat 39. Kain peluh adalah tanda yang jelas tentang finalitas dalam adat pemakaman Yahudi. Ini disebutkan dalam Alkitab untuk menunjukkan bukti dia benar-benar mati. Ini fakta yang diberikan terekam dan direkam juga oleh Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, direkam oleh Yohanes, murid Yesus, yang menyaksikan seluruh peristiwa ini. Besarnya mujizat. Kita lihat lagi elemen penting juga. Lazarus yang berjalan keluar masih terikat menyoroti kuasa luar biasa dari perintah Yesus. Menit yang lalu dia masih terbaring mati, menit berikutnya dia berjalan bebas. Ya, lihat itu perbedaannya, transformasi dari orang yang benar-benar percaya untuk menerima Yesus. Transformasi dalam hati dan pikiran mereka. Sebagian mengalami transformasi, sebagian tidak. Nah, ia tidak hanya menghidupkan kembali tubuh itu, ia membuatnya bergerak meskipun ada hambatan fisik dari kain peluh. Beberapa komentator bahkan melihat gerakan ini saat terikat sebagai mukjizat sekunder. Besar kemungkinan mayat Lazarus yang terletak di bawah terangkat ke atas melewati anak tangga yang ada, artinya mengapung ke atas, melayang ke atas tanpa dia berjalan melewati anak tangga. Ya, itu jelas dalam hal ini. Karena kaki dan tangan terikat, bagaimana orang naik tangga? Nangkap itu ya maksudnya ya. Nah, yang kedua, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, disuruh orang umum kan melakukan ini sebagai bukti. Mereka yang membuka, melihat dari dekat bahwa Lazarus memang mengenakan kain peluh ini, kain kafan ini, dan memang terikat sebagaimana layaknya diberikan kepada orang mati. Mereka saksi yang membuka ikatan tersebut dan membuka kain kafan ini. Nah, kita lihat pengertiannya, ada delegasi kepada kemanusiaan. Orang yang hadir diminta sebagai saksi untuk membuka ikatan. Itu didelegasikan oleh Yesus kepada orang-orang yang hadir di sana. Delegasinya kepada kemanusiaan, itu orang yang hadir. Ini adalah bagian penting dari penafsiran. Yesus melakukan mujizat terakhir dengan membangkitkan orang mati dan kemudian ia mendelegasikan tugas. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hal ini didelegasikan Yesus kepada orang-orang yang hadir. Dia tidak melakukannya sendiri. Sebelum delegasi ini apa? Delegasikan juga geser pintu batu yang menutup itu. Geser. Ya. Itu disaksikan orang banyak. Dan kemudian kita lihat simbolisme terhadap apa ini? Ini adalah simbolisme kebebasan, freedom, dilepaskan dari ikatan, ya, yang mengikatnya, bebas dia sekarang. Kebebasan secara fisik, kita lihat. Lazarus perlu dibebaskan dari ikatan fisik kain kafan untuk benar-benar berfungsi di dunia lagi. Aku bukan mayat lagi, aku hidup. Itu kan. Dan kemudian kebebasan spiritual.
Ini sering ditafsirkan sebagai metafora yang kuat untuk pembebasan spiritual. Yesus memberikan kehidupan baru, kebangkitan spiritual, kebangkitan rohani. Tetapi ada tanggung jawab manusia untuk menanggalkan kain kafan. Bukalah kain-kain itu. Ini tanggung jawab manusia. Ya, untuk melepaskan apa? Metaforanya, untuk melepaskan dari cara-cara yang lama, dari kebiasaan yang lama, dari karakter yang lama. Ya. Jadi dari beban dosa yang masih mengikat kita, bahkan setelah kita menerima kehidupan baru dalam Kristus. Lepaskan itu supaya kita benar-benar merdeka. Once the Son set us free, we are free indeed. Pada waktu anak manusia ini, yaitu Yesus Kristus memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka dan tidak ada satu apapun yang dapat mengikat kita. Kita harus percaya ini dan melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk tidak kembali lagi kepada manusia lama kita. Dan kemudian tadi simbolisme kebebasan secara fisik, kebebasan spiritual, dan kemudian keterlibatan komunitas. Perintah diberikan kepada mereka, orang banyak yang hadir saat menyaksikan Lazarus dibangkitkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keselamatan adalah pekerjaan Tuhan, ada peran bagi komunitas orang percaya dalam membantu orang lain menemukan dan menjalani kebebasan baru mereka. Jadi kita ikut berpartisipasi bagi orang baru percaya yang baru mengalami kebangkitan rohani, yang baru mengalami kelepasan dari dunia lama, dari hidup lama. Sekarang kita membantu dia untuk benar bebas dengan melepaskan ikatan-ikatan ini. Membantu dia. Karena itu perkataan, kerjakanlah keselamatan. Kita membantu orang tersebut dengan memberikan informasi tentang kebenaran firman Tuhan agar dia berjalan, bergerak bebas di dalam kebenaran firman yang memerdekakan ini. Nah, hal ini dapat melibatkan pemuridan, dukungan, dan bantuan praktis dalam menjalani kehidupan Kristen, kehidupan baru. Ya, kita harus bisa mendengarkan orang tersebut terlebih dahulu sebelum kita bisa berempati. Enggak ada empati tanpa mendengarkan. Dengarkan dulu sehingga kita dapat berempati, dan pada waktu kita berempati, kita juga dapat memaklumi dia berusaha sekuat tenaga untuk merubah kehidupan lamanya. Akan ada jatuh bangun. That's fine. Kita harus hadir di sana, membantu membuka ikatan-ikatan ini bersama dengan dia. Membuang kebiasaan lama ini. Jatuh bangun normal. Kita harus berempati terhadap itu. Ya. Kalau kita sulit mengubah kebiasaan panggilan, sulit kan? Baru menikah, kita mau memanggil seseorang itu dengan panggilan tertentu kan sulit. Salah-salah, bisa lupa. Apalagi merubah kebiasaan lama yang buruk. Sulit, perlu dibantu. Kita harus berempati. Nggak apa-apa, dia jatuh bangun lagi. Diberikan encouragement. Penting di dalam hal ini. Nah, jadi hal ini dapat melibatkan sekali lagi pemuridan, dukungan dan bantuan praktis dalam menjalani kehidupan Kristen yang baru ini. Kemudian kita melihat keaslian mujizat. Dengan meminta orang lain, yaitu publik yang hadir di sana, untuk melepaskan ikatan Lazarus, Yesus memastikan bahwa tidak ada keraguan tentang realitas kebangkitan. Setiap orang dapat melihat dan menyentuh Lazarus, yang menegaskan bahwa ia benar-benar hidup dan bukan hantu. Dilepaskan, dia berjalan, dia bergerak, dia bernapas. Saksi hidup di sana. Nah, sekarang kita belajar implikasi teologisnya seperti apa. Bentar, minum dulu. Implikasi teologisnya seperti apa? Implikasi teologisnya, pertama, ada otoritas Yesus atas hidup dan mati. Ya, pesan utama dari seluruh narasi Lazarus yang berpuncak pada ayat ini adalah kuasa mutlak Yesus atas kematian.
Ia adalah kebangkitan dan hidup seperti yang dikatakannya. Ini terbukti. Yohanes 11 ayat 25. Nah, hakikat baru, hakikat hidup baru ada juga kita lihat di sana, implikasi teologisnya. Hidup baru di dalam Kristus adalah anugerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dalam melepaskan sisa-sisa manusia lama. Karena itu Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation. Not work for your salvation, but work out your salvation. Peran gereja selaku orang percaya, tubuh Kristus. Perintah untuk bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Melepaskan dia dan membiarkan dia pergi agar bertumbuh. Sering diterapkan pada misi gereja. Yesus memberikan hidup dan gereja membantu orang-orang menjalani hidup baru itu dengan mendidik mereka. Discipleship, mengajar mereka dan membantu mereka mengatasi hal-hal yang masih menghalangi mereka. Mendampingi mereka dengan empati sampai mereka siap untuk juga berbagi kesaksian dan mulai dalam lingkungan kecil mereka mulai menginjil. Yang nanti kita lihat ada efek riaknya sampai luas. Nah, kemudian membayangkan kebangkitan Yesus sendiri. Sementara Lazarus dibangkitkan ke kehidupan fana dan akhirnya akan mati lagi, kebangkitan Lazarus ini merupakan bayangan yang kuat tentang kemenangan Yesus sendiri atas kematian yang membawa hidup kekal bagi semua orang yang percaya. Itu penting kita dalami. Nah, singkatnya, Yohanes 11 ayat 44 adalah gambaran yang sangat kuat tentang kuasa ilahi, divine power dari Yesus Kristus dan tanggung jawab manusia yang ikut terlibat untuk membukakan tali-tali yang mengikat Lazarus yang terhubung dengan kain kafan ini. Untuk ikut terlibat membantu orang yang baru bertobat ini, baru mengalami hidup baru ini, untuk melepaskan dia dari kebiasaan lamanya. Apapun kebiasaan lama yang buruk tersebut. Alkitab mengatakan kerjakanlah keselamatan. Ini saatnya kita bersama-sama membantu orang tersebut agar dapat melepaskan diri dari kebiasaan kehidupan manusia lamanya ini. Kita harus berempati, akan ada jatuh bangun. Jangan sampai kita menghakimi, lu sudah bertobat kok masih ada ini. Artinya kita tidak menunjukkan empati dalam kehidupan orang tersebut. Sah. Jadi kita harus membantu dia sampai dia bisa meninggalkan manusia lamanya, ikut maju ke dalam kehidupan manusia baru ini sendiri. Itu discipleship. Orang kan begitu masuk sekolah kan nggak langsung mendapatkan gelar doktor, lawyer, dan semuanya. Pelan-pelan. Sampai dia dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan firman. Ya. Jadi, sekali lagi, Yohanes 11:44 ini adalah gambaran yang kuat tentang kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia. Yesus menunjukkan otoritasnya yang memberi hidup dan kemudian mengundang mereka yang hadir untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan praktis dari hidup baru itu dengan melepaskan orang yang telah dibebaskan itu sepenuhnya. Jadi kita selaku tubuh Kristus, gereja Tuhan ini, diundang untuk ikut berpartisipasi membantu orang yang mengalami lahir baru ini untuk melepaskan diri dari ikatan dunia karena dia baru mengalami kebangkitan dari hidupnya yang fana. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah membahas kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Roh Kudus Engkau terus berbicara di dalam hati pribadi lepas pribadi, agar apa yang telah kami bicarakan ini akan menghasilkan buah yang tetap. Terima kasih Bapak, kami mempersembahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.